Kenapa kamu berkemas barang-barangku? Aku harus membawamu pergi. Mau kemana? Aku mau ceraian sama Cheng Ziwan. Ceraian? Ada apa? Kalian berdua lagi ada masalah? Dia main serong di luar. Dia di mana? Ada di rumah? Aku cari dia sekarang. Ma. Kamu dengerin aku dulu. Aku udah nggak mau sama dia lagi. Dia nggak nyakitin aku. Aku aja yang emang nggak cinta sama dia. Aku nggak mau hidup seumur hidup sama dia. Makanya aku mau pisah. Nggak ada masalah lain, kan? Terus kamu mau hidup seumur hidup sama siapa? Kamu mau balik ke si Shen itu? Bukan, Ma. Aku nggak nyari siapa-siapa. Aku udah dewasa, dan aku juga bisa hidupin kamu. Kita berdua pergi, bisa hidup bahagia. Kita nggak perlu bergantung sama siapapun, iya kan? Sini, sini. Sebenarnya ada apa? Sini. Kamu duduk, duduk, duduk. Bilang, kamu jelasin semuanya ke Mama. Jangan bikin Mama khawatir, ya? Bilang. Beneran nggak ada apa-apa. Aku cuma nggak cinta sama dia, nggak sanggup terus sama dia. Dulu kami nikah cuma gara-gara anak dalam kandungan ini. Sekarang anaknya udah nggak ada. Pernikahan kami nggak ada gunanya juga buat dilanjutin, kan? Aku akan pergi bersamanya sebentar lagi untuk mengurus surat cerai. Tunggu aku pulang. Xiao Chen. Maaf. Kalau boleh, aku berharap seumur hidupku tidak pernah bertemu denganmu.
A. Apa hubungan Cheng Xiwan dan Cheng Jianguo? Mereka ada hubungan dengan kematian ayah, kan? Kau pikir diam saja sudah cukup? Cheng Xiwan. Cheng Peng. Dia ganti nama. Kenapa aku tidak kepikiran sampai ke situ? Dia mendekati kami ibu dan anak. Dengan segala rencana licik, apa sebenarnya maunya dia? Dia bilang, Dia ingin menebus dosa. Menebus dosa? seorang pembunuh seenaknya bilang mau menebus dosa. Dia pikir menebus dosa semudah itu? Malah kami ibu dan anak harus menerima penebusan dosanya. Di mana dia sekarang? Sembunyi di bawah, tidak berani ketemu, ya? Bukan, MA. Dia tidak ada di mana-mana. Aku sudah bicara dengannya, kami tidak akan bertemu lagi. MA. MA mau kemana? MA. MA. Aku sudah mencarinya 5 tahun. Emma? MA. Emma? Kau pikir aku tak ingin membunuhnya? Dia selamatkan aku. Aku hampir mati terbakar. Dia menyelamatkanku. Menurutmu apa yang bisa kulakukan sekarang? Menurutmu apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku sudah tidak tahan sedetik pun berada di kamar ini. Aku juga hanya ingin segera pergi dari sini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku mohon padamu. Ikut aku. Ayo. MA, kita cari hotel dulu, taruh semua koper kita. Nanti aku cari rumah. Tidak perlu. Pak, ke stasiun kereta. Mau ngapain ke stasiun kereta? Pulanglah. Tinggalkan tempat sialan ini, mulai sekarang tidak perlu lagi. Bertemu dengan Shen Hou dan Cheng Xiwan, dua manusia terkutuk itu. Dulu kamu ngotot kuliah di Shanghai. Kuliah keguruan di kampung halaman saja, tidak akan ada semua. Urusan busuk dan berantakan seperti ini. Mama tidak akan biarkan kamu tinggal di sini. Xiao, kamu dengarkan Mama ya. Kamu percaya sama Mama, asalkan kita pergi dari Shanghai. Semua masalah akan selesai semuanya. Ya tidak? Pak, ke stasiun kereta. Kalian berdua akhirnya sepakat juga? Kalau begitu saya jalannya. Shen Hou, ini aku. Maafkan aku. Aku tetap biarkan dia tahu semuanya. Dia sekarang tidak mau menemuiku. Bisakah kamu pergi menemui mereka? Aku takut terjadi sesuatu pada mereka. Terima kasih.
Ceritakan padaku. Sebenarnya apa yang sudah kamu alami? Awalnya aku hanya ingin membuat hidup mereka lebih baik. Cepat. Jangan panik, Wei Tong sudah bilang. Sebenarnya Ibu Xiaochen, hari ini mau bawa dia pulang, tak dapat tiket. Jadi terpaksa menginap semalam di dekat stasiun kereta. Tapi tak tahu hotelnya, harus dicari susah payah. Dia bahkan tidak bilang apa-apa pada Wei Tong. Baru mau bilang, tapi dari seberang telepon langsung terdengar suara Ibu Xiaochen. Kamu mau memberitahu si Shen, ya? Lalu teleponnya langsung dimatikan. Setelah itu tidak bisa dihubungi, kemungkinan Elsanya disita oleh ibunya. Ya sudah. Cepat. Siap. Jadi mimpi burukmu selama bertahun-tahun ini. Gara-gara hal itu, selama di luar negeri bertahun-tahun, begitu aku memejamkan mata, aku langsung melihat kejadian hari itu. Sampai-sampai aku tidak bisa menyetir mobil lagi. Kamu tahu tidak dokter bilang penyakitku ini apa? Gangguan stres pasca trauma. Selama ini dibiarkan berlarut-larut. Penyakitnya makin parah. Jadi itu alasan orang tuamu menyetujui kamu pulang? Benar begitu? Akhirnya mereka paham juga. Menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu hanya bisa menghadapinya. Siwan, dengarkan aku. Sebenarnya kamu tahu betul. Situasi seperti ini pasti akan terjadi. Tapi yang paling penting sekarang, apa langkahmu selanjutnya? Sama seperti dulu. Dipaksa orang tuaku pergi ke luar negeri. Tetap tidak bisa melawan. Lalu, apakah mimpi burukmu sudah berakhir? Kurasa seumur hidup tidak akan pernah berakhir. Permisi, apa Anda pernah melihat gadis ini? Belum pernah. Terima kasih. Ayo. Permisi. Apa Anda pernah melihat gadis ini? Saya tidak berhak membocorkan informasi orang lain. Kalau tidak menginap, silakan pergi. Hei, sikapmu bagaimana sih? Kasih tahu sedikit kenapa? Bisa tolong bantu cek atau tidak? Saya tidak punya kewajiban seperti itu. Sudahlah, cepat cari ke tempat lain. Halo. Permisi, apa Anda pernah melihat orang ini? Coba lihat baik-baik lagi. Tolong bantu cek. Ke tempat lain saja. Sudah tanya semua, ini tempat terakhir. Dia sudah kerja tahun, mungkin tidak. Di hotel sejelek itu. Harusnya tadi. Langsung ke sini saja. Halo, permisi, mau tanya. Pernah lihat cewek di foto ini nggak? Maaf ya, kami baru ganti shift, jadi... Kalau begitu, boleh tanya rekan kerja Anda? Anda polisi? Bukan. Kalau begitu kami tidak berhak membocorkan informasi. Maaf. Kenapa sih kamu nyarinya kayak gini? Kamu kan tahu. Rumahnya di Hangzhou. Langsung saja ke rumahnya. Saya yang keluar, atau kalian berdua ngobrol di sini? Sama saja. Ya sudah, saya pergi dulu. Xiao Chen. Atau kita cari tempat lain, atau ngobrol di mobil? Di sini saja. Aku kasih kamu waktu 5 menit. Setelah 5 menit, kalau aku belum balik, ibuku pasti turun. Kamu tahu bagaimana reaksi ibuku kalau melihatmu. Baiklah.
Atau kamu tidak mau bicara? Biar aku yang bicara. 2 minggu lalu, suatu malam, kamu datang ke rumah Cheng Siwan dan mencarinya. Apa yang kamu katakan padanya? Ya, Memangnya ada yang bisa kalian bicarakan? aku pulang ke Tiongkok untuk menghadiri rapat grup perusahaan. Aku di bandara. Aku di bandara. Aku melihat Zheng Jiangwo. Dan juga ayahnya Cheng Siwan. Lalu aku baru sadar. Dia itu Cheng Peng. Kamu sudah tahu. Kenapa tidak bilang padaku? Karena aku ingin kamu hidup bahagia. Aku bisa hidup bahagia? Sekarang, bagaimana mungkin aku bisa hidup bahagia? Aku sadar. Setiap kali hidupku mulai membaik sedikit saja, takdir selalu mempermainkanku. Lalu memaksaku menghadapi kenyataan, seolah berkata, Yan Xiaen, inilah nasibmu. Terima saja nasibmu. Aku sudah pasrah. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Pulang kampung. Hidup tenang selamanya bersama ibuku. Tidak akan pernah kembali ke Shanghai. Kamu benar-benar akan melakukan itu? Memangnya aku punya pilihan lain? Aku ingin kau tetap di sini. Tetap di sini untuk apa? Kau tetap di sini untuk mengejar mimpimu. Lagi pula, ayahmu juga ingin kau tetap di sini. Menemukan mimpimu, mewujudkan nilai dirimu. Apa mimpi masih penting sekarang? Aku bahkan tak punya tenaga lagi untuk membahas mimpi. Xiao Chen. Mimpimu. Dibayar dengan nyawa ayahmu. Apa hakmu mengatakan itu? Ya. Aku memang tak punya hak. Aku juga ikut andil atas penderitaan keluargamu. Tapi aku tak ingin melihatmu menyerah begitu saja. Atas semua yang telah susah payah kau raih ini. Ya, kau hanya kehilangan Cheng Siwan. Pernahkah kau sadar? Dengan kerja kerasmu, kau sudah melakukan banyak hal yang tak bisa dilakukan orang lain. Xiao Chen, kau sudah menanggung begitu banyak penderitaan. Bertahanlah sedikit lagi. Semua akan membaik. Dan aku akan selalu ada di sini. Untuk mimpimu.
Ini hasil nyawa ayahmu. Cepat beres-beres. Nanti ketinggalan kereta. MA, aku nggak mau pulang. Apa katamu? Aku bilang, aku nggak bisa pulang sama ibu. Kamu masih punya malu nggak sih? Sampai kapan kamu mau terus terseret sama dua laki-laki itu? Mau sampai hancur kayak gimana lagi hidupmu biar kamu puas? MA, ini nggak ada hubungannya sama siapa-siapa. Terus sama apa ada hubungannya? Kalau aku pulang sama ibu begitu saja, aku bisa ngapain? Aku sekarang di Shanghai, setidaknya aku punya pengalaman kerja. Aku bisa cari kerja baru, aku bisa hidupin kita berdua. Aku bisa bikin ibu hidup enak. Kalau aku pulang sama ibu, aku nggak punya apa-apa. Alasan? Itu semua cuma alasan. Kamu cuma tak bisa lepas dari dunia gemerlap ini. Kenapa sih kamu nggak bisa pulang baik-baik? Hidup jujur dan sederhana? Ibu sama ayahmu jagain warung kecil ini. Kamu pernah kurang makan? Kurang minum? Pernah kamu kelaparan? Aku bisa kuliah di Shanghai, apa bukan hasil nyawa ayah? Kalau aku pulang sama ibu, apa ayah nggak mati sia-sia? Jangan bawa-bawa ayahmu. Jangan sebut-sebut dia. Bukan gitu, MA. Aku kasih tahu ya. Kamu sebut-sebut ayahmu lagi. Ingat, ayahmu itu mati gara-gara kamu. Justru karena ayah mati gara-gara aku harus tetap di Shanghai. Hidup dan berjuang sebaik-baiknya. Ayahmu hancur karena kamu. Dihancurkan olehmu. Dia mati buat gantiin kamu. Kamu ngerti nggak? Kamu masih tega nyebut-nyebut ayahmu. Kamu punya muka nggak sih? Aku tanya sekali lagi, Yan Xiaochen. Kalau hari ini kamu tidak ikut mama pergi, anggap saja aku Liu Qingfang tidak pernah melahirkan kamu. Kamu ikut atau tidak? Tidak. MA, beri aku waktu. Aku bisa membuktikannya padamu. Aku mohon. Aku tanya terakhir kali. Ikut mama pulang atau tidak? Aku tidak pulang. Aku bisa menghidupi kita berdua. MA. Perusahaan kita kenapa belakangan ini, kok jadi sial begini? Iya, siapa yang dekat dengan Presdir Cheng pasti kena PHK. Presdir Cheng juga kasihan ya, pasti berat. Baru cerai, tidak cuti cerai dulu, langsung masuk kerja. Dasar laki-laki, tega banget. Waktu masih bersama manisnya minta ampun, begitu cerai. Santai kayak tidak terjadi apa-apa. Kamu saja yang paling tahu. Yang Xiaochen akhir-akhir ini bagaimana? Sudah ada kabar belum? Hilang begitu saja, Weibo, WeChat, telepon, semuanya nonaktif. Cuma cerai doang, masa kita semua ditinggalin? Xiaochen itu hebat sekali. Masa depannya pasti cerah. Tapi bagaimanapun, dia akan cerai sama bos kita. Kalau tetap di perusahaan, canggung banget jadinya. Kesempatan ketemu, bisa balikan. Sudahlah. Iya, kamu saja yang paling tahu, biasanya kamu paling cerewet. Masa kami tidak boleh ngomong? Baik-baik. Kamu ini, Ya, sudah tidak usah dibahas, pergi yuk. Dadah. Dadah. urusin aja urusanmu sendiri.
Kamu nggak bisa kayak gini terus. Kalau nggak makan, badanmu bisa ambruk. Ada duit, buat apa mikirin badan? Aku mau. Malam ini moodku lagi bagus. Kamu beruntung. Aku bikinin satu desain kecil buat kamu. Aku gambarin kamu Weoniu kecil. Desain dari desainer Yan. Nggak usah mahal-mahal. Cuma 998. Presdir Cheng. Anda masih di sini? Anda nggak apa-apa? Maaf ya. Aku baru selesai kerja. Abis makan aku langsung pergi. Kalau gitu aku turun dulu ya. Makasih. Weoniu. Sini. Weoniu. Lapar ya? Untung ada kamu nemenin aku. Makasih ya. Bulu kamu udah panjang. Udah waktunya dicukur. Udah waktunya dirapiin. Weoniu. Weoniu. Jadi berantakan semua. Weoniu. Sini.
Halo Kak Ding. Maaf ya, sudah malam begini aku mengganggumu. Di lemariku ada kemeja putih. Ada saus tomat, di gambar Well New di atasnya. Sudah lihat belum? Jangan disentuh. Lihat ke sini. Ayo, foto sekali lagi. Presdir Cheng, gaya seperti ini benar-benar jarang terlihat ya. Ayo. Sini, biar aku saja. Ayo mendekat. Sini, mendekatlah. We on you. Penurut ya, jangan bergerak. Kalau memang sayang, cari saja cara supaya dia tetap tinggal. Jangan bilang tidak bisa. Lagi pula masih ada aku di perusahaan. Apa yang kamu takutkan? Singkatnya, jangan sampai menyesal sendiri. Benar kan? Kamu tahu? Sebenarnya suka dan cinta itu sederhana saja. Tapi aku lebih ingin memahaminya. Aku ingin berdiri di posisinya, ikut merasakan apa yang dia rasakan. Daripada mencintainya, aku lebih ingin mengerti dia. Jadi kesimpulan apa yang kamu dapat? Karena mengerti, maka tidak bisa. We on you. Karena aku memahamimu, jadi aku tak bisa. Senang bekerja sama denganmu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat tinggal, silakan lewat sini. Rasa suka dan cinta mungkin akan hilang, tapi saling memahami bisa abadi. Kekanak-kanakan. Cantik, ada perlu apa? Aku mau minta tolong padamu. Bicara. Aku berencana mundur dari Dohe Capital. Belakangan ini banyak hal terjadi. Bolehkah aku ke tempatmu sebentar? Ke Amerika saja, aku traktir minum. Dadah. Xiao Chen. Kelihatannya tidak baik-baik saja. Lebih dari tidak baik. Cerai plus dipecat, kalau aku jadi dia, aku sudah tidak kuat hidup. Kamu baik-baik saja. Baik atau tidak, kan tetap harus dihadapi. Kamu itu Yan Xiao Chen. Kamu pasti bisa.
Terus rencanamu apa? Tinggalkan Shanghai. Ke Amerika. Bagus. Tinggalkan tempat ini dan mulai lagi dari nol. Iya, ke Amerika, cari bule ganteng bermata biru. Liu Xinhui. Jadi, sebelum aku pergi, aku mau titipkan Wowo padamu. Tolong rawat mereka baik-baik. Kalau aku gagal merawatnya, apa kau tidak jadi pergi? Tidak bisa. Khusus kubuatkan satu gelas untukmu. Kuberi nama Nirvana. Nama yang bagus. Pahit sekali. Tapi, proses menuju nirvana memang pahit. Tapi makin diminum, rasanya akan berbeda. Terima kasih untuk minumannya. Semoga ini pertanda baik. Kalau hidup itu 100 gelas anggur, kau sekarang baru minum kurang dari 10 gelas. Gelas-gelas berikutnya layak untuk dicoba. Lagi pula hidup ini tak ada mabuk berat yang benar-benar sia-sia. Terima kasih. Semangat! Ibu. Ibu, buka pintunya. Pergi. Ibu. Sayang, Ada apa? heh, kok lama banget sih angkat teleponnya? Shenhou ada barang kamu nggak? Iya, ada. Kasih tahu dia, Yan Xiaochen besok mau berangkat ke Amerika. Suruh dia jaga diri baik-baik. Bukan gitu. Oke, baik, tutup dulu ya. Oke, nggak masalah. Shenhou. Houzi. Houzi. Bangun, duduk. Gue mau ngomong sesuatu. Cepetan. Yan Xiaochen. Besok berangkat ke Amerika. Lo sakit jiwa ya? Ada apa bilang cepat? Yan Xiaochen. Besok mau pergi ke Amerika. Bukan, besok pergi, bukan hari ini. Ngapain lo buru-buru banget? Duduk dulu.
Xiao Xiao. Selamat ya, Dewa Shen, udah jadi juara. Nggak nyangka, lo yang kelihatannya nggak serius. Malah bisa jadi juara. Makan aja lo sana. Gue kasih tahu kalian ya, selama lo konsisten ngelakuin satu hal, selama beberapa tahun, pasti bakal ada hasilnya. Contohnya gue bisa dapetin tong-tong. Pamer kemesraan di depan umum, berlebihan. Siapa dulu yang bilang gak tertarik sama Wei Wei? Nggak tertarik sama apa? Wei Tong. Nggak tertarik sama aku, ya? Sawiwan. Bukan. Nggak tertarik sama aku, ya? No. Kamu ingat baik-baik. Wei Tong. Wei Tong. Wei Tong. Zhao Yuhuan, kita menikah saja. Jangan lompat, jangan lompat. Nanti jatuhin aku lagi. Tungguin aku ya. Sebenarnya hari ini, aku juga berencana melamarmu. Nggak nyangka kamu duluan. Saat melihatmu melompat turun tadi, aku baru sadar betapa pentingnya kamu buat aku. Pokoknya, aku Zhao Yuhuan, seumur hidup nggak bisa tanpa kamu. Kamu harus mau menikah denganku, Wei Tong. Kalau aku nggak mau, Mana mungkin kamu nggak mau? Kamu kan yang melamarku duluan. aku boleh melamar, kamu boleh melamar juga. Ya sudah, nikahi aku ya. Menikahlah denganku, menikahlah denganku. Nikahi aku. Terima, terima. Bagus. Cium, cium. Ciumnya di rumah saja. Cium sekarang. Betul, iya dong. Cium sekarang. Audisi Capital, ya. Kau baru saja mendanai proyek besar. Kerja bagus. Terima kasih. Kau juga. Audisi Capital. Nanti setelah kami ada acara makan bersama. Mau ikut? Maaf, aku ada rapat sebentar lagi. Lain kali saja. Baiklah. Sampai jumpa. Odyssey Capital. Odyssey Capital. Hai. Laporan analisismu memang sangat lengkap. Hampir tidak ada celah sama sekali. Lalu kenapa tidak lolos? Begini saja. Ku beri waktu 1 menit. Katakan padaku kenapa menurutmu.
Perusahaan ini layak didanai. Sebagai investor, yang perlu kau analisis bukan cuma data, melainkan pola pikir dan perilaku sang pendiri. Investasi itu pada dasarnya dialog antara investor dan pendiri. Kita harus menganalisis orangnya dulu, baru memutuskan apakah perusahaannya punya nilai investasi. Ikut aku. Baik. Proses perkembangan perusahaan yang sehat itu lebih ke mengelola dana investasi secara bertahap, sekaligus mengantisipasi faktor-faktor berisiko. Nona Yan, masih ada yang kurang jelas? Dari data yang kau berikan, ini memang proyek yang bagus. Tapi model bisnismu hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Sama sekali tidak memikirkan perkembangan jangka panjang proyek. Sikap tidak bertanggung jawab seperti ini membuat kami sulit mempercayaimu. Jadi maaf, kami tidak bisa berinvestasi di perusahaanmu. Aku benar-benar tidak percaya. Presentasi kita sempurna. Proyek kita juga bagus. Aku tak paham apa yang terjadi. Kurasa aku tahu apa masalah dengan laporannya. Bagus. Aku beri waktu 2 hari untuk revisi. Odyssey Capital, terima kasih. Bisa bekerja denganmu adalah suatu kehormatan bagiku. Yan Xian, Tuan Simisi, dia itu pendiri yang sudah 2 kali berturut-turut. memenangkan penghargaan desain bergengsi. Kau malah menolaknya. Kurasa kalau kau jadi aku, kau juga akan mengambil keputusan yang sama denganku. Sepertinya sekarang proyek biasa sudah tidak menarik lagi di matamu. Belakangan ini, aku menemukan beberapa perusahaan rintisan. Apa kau sempat membantuku menilainya? Kau cuma mau memanfaatkanku kerja lebih banyak, ya? Aku beri bonus double akhir tahun. 3 kali lipat. Setuju. Tolong sampaikan pada Tuan Simisi, aku sangat sibuk. Cari waktu lain untuk makan dengannya, ya. Baik, baik. Dah, Sudah lihat materi proyeknya? sudah kulihat sekilas. Ada yang menarik? Hanya platform edukasi online itu yang lumayan bagus. Kau juga merasa begitu? Tentu saja. Itu juga proyek yang paling kuminati. Perusahaan itu memang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Tapi di industri sudah berkembang sangat pesat. Banyak perusahaan besar ingin ikut mendanai. Tapi ku dengar pendirinya sangat pemilih soal investor. Jadi setelah kupikir-pikir, sepertinya hanya kau yang cocok. Paling tepat untuk bernegosiasi. Jadi maksudmu, kamu mau aku pulang ke Tiongkok? Kenapa? Sudah 3 tahun. Masih belum berani menghadapinya? Aku cuma belum menemukan alasan yang kuat untuk kembali. Alasan yang benar-benar perlu. Tenang saja. Kalau kamu memang tidak mau pulang, aku tidak akan memaksamu. Aku akan kirimkan detail proyek ini yang lebih lengkap untukmu. Kamu lihat dulu, nanti putuskan setelah selesai membacanya, ya? Baik. Xin Li, aku sudah menemukan alasanku untuk pulang.
Bisa, tidak masalah. Rapat kita tetapkan jam 2 siang saja. Oh ya, bawa juga bahan laporan kuartal lalu. Terus, soal yang itu. Tunggu sebentar. Halo, Manajer MA. Kalian sudah sampai? Baik. Aku segera suruh orang menjemput. Baik. Sampai nanti siang. Terus, jangan lupa proposal rencana kuartal berikutnya ya. Ngapain kamu? Kelihatan seperti mau mencuri saja. Bos besar menyuruhku meminta tanda tangan Presdir Kiao. Tapi Presdir Kiao sedang sibuk, aku tidak berani masuk. Taruh saja di situ dulu. Nanti aku bantu sampaikan. Asyik. Makasih, Kak. Siapa yang kamu panggil, Kak? Panggil aku Lu 11 ya. Lu 11 ya. Tapi Presdir Kiao kerja keras. Presdir Cheng tak pernah ke kantor. Hampir semua pekerjaan dilimpahkan padanya. Berani juga kamu bergosip soal bos besar. Cepat kembali kerja. Baik, Kak. Sampai jumpa, Kak. Halo. Kamu sudah lihat 2 foto yang kukirim? Bagus yang mana? Neng, aku lagi kerja. Nanti malam baru ku telepon balik. Ya ampun, aku penting apa kerjaanmu yang penting? Ya jelas kerjaan dong. Kalau kamu nggak kerja, masih ada Zhao Yuhuan yang biayain. Dulu kita satu kos. Kok bedanya jauh banget ya? Ya nggak bisa dibilang gitu juga. Lihat tuh si Xiao Chen ke Amerika. Langsung jadi manajer investasi. Lagi pula kamu kan masih ada Welian. Zhao Yuhuan, cepetan. Iya, tahu. Kamu bener juga. Kalau aku sampai beneran dipecat, ya udah kusuruh Welian biayain aku. Jangan ngalihin. Soal rencana pernikahanmu itu, udah kasih tahu Xiao Chen belum? Udah, tapi di telepon gak nyambung, di chat gak dibales. Kayaknya lagi terbang. Entah kali ini terbang kemana. Paling bagus sih balik ke pelukan Ibu Pertiwi tercinta. Lucia, aku tutup dulu ya, dah. Yang set pertama lebih bagus. Zhao Yuhuan, kamu anjing ya? Dandan kayak gini, mau kondangan apa mau nikah? Bentar, tunggu. Makasih ya. Matahari terbit dari barat. Kok dia bisa ke kantor? Mana ku tahu. Paling diusir istrinya dari rumah. Maaf, permisi. Maaf ya, permisi. Mana kartuku? Selamat pagi, Manajer Zhao. Jam berapa sekarang? Jam 9.37. Kamu telat 7 menit. Apa kamu tahu 7 menit? Berarti apa bagi perusahaan ini? Apa kamu tahu 7 menit? Bisa menghasilkan berapa banyak nilai untuk perusahaan? Maaf, Manajer Zhao. Saya salah. Saya janji. Tidak akan telat lagi lain kali. Kamu tidak perlu minta maaf. Apa meminta maaf bisa? Memutar kembali 7 menit yang hilang? Saya peringatkan. Manajer Zhao, Selamat pagi, Presdir Shen. sebelum menegur orang lain, coba lihat dulu dirimu sendiri. Kamu juga telat. Apa saya dengannya? Kita bagian dari perusahaan ini. Hanya saja posisinya berbeda. Sistem penghargaan dan hukuman berlaku untuk semua orang, termasuk kamu dan saya. Manajer Zhao, jadilah teladan. Bonusmu bulan ini saya potong. Sampai jumpa, Manajer Zhao. Terima kasih. Shen Hou. Selamat pagi, Presdir Shen. Presdir Shen. Bisa juga kamu ya, Shen Hou. Sok jaga wibawa di depanku. Kamu memang hebat. Justru karena kita sahabat sejati, aku harus mengawasimu setiap saat. Hari ini sudah hari Kamis. Dan minggu ini kamu baru pertama kali datang ke kantor, kan? Aku kan 2 hari ini sibuk ngurusin pernikahan. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya si nyonya besar di rumahku itu. Kemarin saja, dia mencoba 20 gaun dalam 1 hari. Aku menemaninya sampai jam 3 pagi. Mataku sampai berkedut-kedut. Kamu tahu? Mendingan aku lembur di kantor. Dulu siapa yang demi menepati janji menikahi Wei Tong, mati-matian berusaha sampai dapat gelar juara balap? Katanya kau lebih pintar. 3 tahun tetap sendiri. Tidak ada beban sama sekali kan? Ku beritahu ya. Jangan sampai suatu hari nanti kamu hilang akal dan mau menikah lagi. Aku justru ingin menikah. Beberapa hari lalu aku tidak datang. Bukan karena apa-apa.
Perusahaan tak ada hal penting. Aku tahu siang ini bukankah itu. Investor dari Amerika mau datang? Makanya aku munculkan, ku beritahu ya. Ini namanya naluri tajam seorang pengusaha. Orangnya memang sudah datang. Nah, Anda ini? Anda berniat menemui investor dengan penampilan seperti ini? Aku ini. Bukankah semua orang bilang orang Amerika itu berpakaian santai? Ini namanya tidak masuk ke desa, tapi tetap ikut adat. Ini barang bermerek, baiklah aku ganti dulu. Tunggu sebentar. Aku hadiahkan buku untukmu. Aku terima kasih banyak, ya. Halo, mohon maaf, apakah Anda Menerian? Saya dikirim dari kantor cabang untuk membantu pekerjaan Anda. Nama saya Sinyao. Anda bisa panggil saya Xiao Xing saja. Mobil sudah menunggu di luar. Apakah kita sebaiknya mengantar Anda ke hotel dulu? Tidak perlu. Kita langsung saja ke perusahaan yang akan disurvei. Menerian, saya dengar Anda pernah di Shanghai. Dulu kuliah di Shanghai. Lalu juga sempat bekerja di sana beberapa waktu. Shanghai sudah seperti rumah kedua bagi Anda. Ya. Terlalu banyak kenangan di sini. Selamat siang, kami sudah janji dengan Presdirjen. Baik, mohon tunggu sebentar. Presdirjen, ada 2 tamu mencari Anda. Oke. Bawa mereka masuk. Bisa juga kamu, Fauzi. Ketemu mantan istri saja diam-diam, ya? Mantan istri apanya? Investor datang lebih awal. Cepat kau siapkan semuanya. Siapkan apa? Yan Xiao Chen sudah ada di depan. Mana? Di meja resepsionis. Pura-pura begol lagi sama aku? Presdirjen, maaf sekali. Rencananya memang siang. Tapi manajer yang tidak sabar ingin langsung lihat-lihat. Yang Xiao Chen, kau investor dari Amerika itu? Halo. Saya Yan Xiao Chen dari Odyssey Capital. Halo, manajer Yan. Sial, ketemu lagi. Bagaimana ini? Lihat wajahnya. Ini urusan bisa gagal. Manajer yang terus mengerutkan dahi. Ada yang mengganjal? Tolong sampaikan saja. Biar kita diskusikan bersama. Meskipun dokumennya sudah disiapkan dengan lengkap. Tapi setelah kuperiksa pelan-pelan, isinya masih sangat kabur. Terus terang saja. Dokumen ini memang kami siapkan hanya dalam 1-2 hari. Dikerjakan dengan terburu-buru. Menghadapi investor tapi masih saja seenaknya, sepertinya Presdirjen tidak terlalu tertarik dengan kerja sama ini. Kalau begitu, tidak perlu buang-buang waktu semua orang. Manajer Yan, sabar dulu. Saya menghormati setiap rekan kerjasama, tapi perusahaan kami memang sedang berada di tahap yang sangat krusial. Setiap karyawan di perusahaan kami sedang bekerja lembur demi proyek baru kami. Lagi pula, data yang sempurna di atas kertas tak seindah aslinya. Saya tidak sedang menyombongkan diri. Perusahaan kita penuh semangat yang digerakkan oleh impian. Lalu, apa impian Presdirjen? Ini bukan hanya impian saya, tapi juga impian perusahaan ini. Saya ingat 8 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa. Melalui peristiwa itu saya menyadari bahwa di dunia ini, tidak semua hal berjalan dengan adil. Sejak saat itu, saya ingin menciptakan sebuah platform. Di platform ini, setiap orang punya akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan. Pengetahuan mengubah nasib. Di seluruh dunia, pendidikan Tetaplah faktor kunci yang menentukan. nasib seseorang.
Lalu, bagaimana pandangan Prestige tentang kegagalan? Suatu hari setelah lulus, saya di gudang kecil bersama teman. Kami sedang berkumpul. Saat itu aku pernah bilang satu hal. Masa depan kami adalah samudra dan bintang. Aku berharap dengan usaha kami sendiri, kami bisa mengubah dunia ini, bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Ada pepatah bagus. Kapal yang berlayar jauh belum tentu sampai ke tujuan. Tapi ia bisa memberikan jalur pelayaran penting bagi kapten berikutnya. Luar biasa. Cita-cita besar pun tetap butuh kepercayaan modal, kan? Dari yang terlihat saat ini, model bisnis perusahaan Anda sangat tidak jelas. Bahkan kursus yang ditawarkan di awal semuanya gratis. Dari laporan keuangan, kondisi profitabilitasnya juga kurang optimis. Aku yakin tidak ada pebisnis yang mau rugi. Jadi meski begitu, Prestige masih tetap percaya diri dengan visinya. Alasan manajer yang ada di sini hari ini, itu menunjukkan satu hal. Perusahaan kami telah melakukan sesuatu dengan benar. Teknologi dan pendidikan. Untuk menekan biaya akses pengetahuan. Meningkatkan AI belajar. Membentuk algoritma unik, sehingga perusahaan kami memiliki daya saing pasar yang kuat. Kalau begitu, apakah Prestige sudah mempertimbangkan? Kalau kedepannya tidak ada lagi suntikan dana, bagaimana perusahaan Anda akan bertahan? Aku ini orangnya nggak gampang nyerah. Aku selalu percaya satu hal. Tanam pohon wutong dulu, baru bisa datangkan burung phoenix. Manajer Yan, aku panggilkan sopir. Oke, Xiao Chen. ada lagi yang mau disampaikan, Prestige? Malam ini ada waktu? Aku mau traktir makan malam. Aku masih harus kerja sebentar lagi. Kalau begitu, kapan kamu ke kantor lagi? Lusa. Besok aku harus urus urusan pribadi dulu. Oke, aku tunggu. Aku duluan ya. Halo. Kamu kenapa sih? Pulang ke Indonesia kok nggak kasih kabar ke aku? Kamu karena tahu yang kasih tahu. Aku bahkan nggak tahu kamu lagi di Shanghai. Mereka berdua pasti sampai copot nyalinya, ya? Shen Hou sih biasa aja. Cuma Zhao Yuhuan pas lihat aku, kayak lihat setan gitu. Ya wajar sih, udah lama sama aku. Tapi tetap aja kayak nggak pernah lihat guncangan besar. Kamu tuh emang guncangan terbesarnya dia. Drama bunuh diri sambil lamaran ini maksudmu apa? Ya tiba-tiba kepikiran aja, seru juga. Ya udah, kalau nggak sibuk, datang aja ke hotelku. Aku siapin minuman enak buat kamu. Nah, aku tunggu kalimat itu dari tadi. Tungguin ya, Mau kemana? bukan urusanmu. Ayo, gelas ini untuk merayakan sahabatku yang sebentar lagi masuk ke pelaminan. Bersulang. Teguh habis. Kamu, persiapan pernikahannya gimana? Jangan ditanya. Aku udah capek setengah mati. Kamu tahu selera Zhao Yuan itu kayak gimana? Bener-bener bikin geleng kepala. Kayaknya seumur hidupnya, satu-satunya selera bagus dia. Cuma waktu milih aku. Ya ampun, gigitan gula-gula ini bikin aku kenyang mendadak. Sebenarnya aku nggak mau ngadain pesta pernikahan. Cuma seremonial doang, ribet dan buang-buang duit. Tapi begitu lihat wajah penuh harap ibuku itu, aku langsung luluh. Kamu belum jenguk tante, ya? Aku belum sempat ke sana. Kamu nggak usah khawatir. Terakhir aku jenguk beliau. Memang masih belum ingat apa-apa. Tapi raut wajahnya sudah segar. Setahun lebih ini. Makasih ya sudah sering gantiin aku jagain ibuku. Makasih. Sama aku kok pakai sungkan segala. Bersulang untuk sisa masa lajangku.
Tambah 2 gelas lagi. Pelan-pelan minumnya. Kalau nggak kuat minum, jangan ditegak cepat-cepat. Masih ingat waktu itu kamu mabuk sampai muntahin mobil orang? Aku juga yang bayar biaya bersih-bersihnya. Kali ini biar aku yang bayar. Tuang 2 gelas lagi. Cepetan. Gelas yang ini namanya kehidupan lajang. Kalau gelasku ini apa? Gelasmu ini namanya reuni. Bagus. Ayo, bersulang. Ayo, pelan-pelan minumnya ya. Sebenarnya, selama 3 tahun ini Shenhou terus mencarimu. Rahasiamu aman bersamaku, tak akan kubocorkan. Bahkan pada Zhao Yuhuan pun tidak pernah kuceritakan. Malah kamu, baru kembali malah inisiatif mencarinya duluan. Ini kan karena pekerjaan. Kamu bilang di saat seperti ini, dapat proyek seperti itu. Siapa bilang itu bukan takdir? Shenhou itu, dibanding dulu, sudah tidak sama lagi. Kita semua sudah tidak sama seperti dulu. Oh iya, kamu belum cerita. Hari ini ketemu mantan istri, bagaimana perasaanmu? Tidak perlu senyum-senyum, ku bilang ya. Wah, kamu lihat hari ini. Matamu lurus terpaku tahu tidak? Kayak lampu sorot. Tapi omonganmu yang berapi-api hari ini, aku salut. Ku perkirakan Yan Xiaochen juga menyesal. Menyesal dulu meninggalkanmu. Dia benar-benar sudah banyak berubah. Iya, berubah, malah jadi lebih mengerikan. Lihat saja sikap dinginnya hari ini. Menurutmu, apa dia pulang ke Tiongkok kali ini? Cuma mau balas dendam pribadi? Pura-pura urus bisnis, sama kita buat membalas dendam padamu? Dia bukan orang yang nggak bisa bedain benar salah. Justru sebaliknya. Dia tahu itu perusahaan kita, tapi tetap mau datang buat negosiasi. Nggak menurutmu itu justru nunjukin satu hal? Tunjukkan apa? Hari ini bilang perusahaan kita ini nggak beres, itu nggak beres. Dia cuma mau bikin kita jual perusahaan ini murah ke dia. Kamu nggak kenal dia. Itu semua cuma taktik negosiasi. Aku justru merasa, hari ini dia sengaja ngetes aku. Houzi. Sebenarnya aku yang belum dewasa, apa kamu yang belum dewasa? Udah 3 tahun. Berapa kali kamu nelpon dia? Berapa banyak SMS yang kamu kirim? Dia pernah nanggepin kamu? Kok kamu masih guer sendiri kayak gini? Nggak usah melotot gitu. Mau melotot juga, kamu tetap guer. Biar ku beritahu, soal guer beginian. Aku Zhao Yuhuan ngaku kalah. Puas? Terus maumu gimana? Mau ngejar dia balik? Dulu dia udah nahan banyak luka. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, kalau dia mau muncul lagi, aku rasa pasti ada jalan buat berubah. Baru-baru ini, karena desainer di bawah naungan Shenxi Group terjerat skandal plagiarisme. Secara resmi mengumumkan penarikan dana, menyebabkan Shenxi Group mengalami krisis keuangan. Selanjutnya, kami laporkan berita berikutnya. Pertama, mari kita lihat sebuah angka, 8,2%. Halo, Xinli. Aku mau bahas sesuatu sama kamu. Agak dingin. Pakai baju lebih tebal. Kenapa? Kamu ini bisa ngomong nggak sih? Apa maksudmu pakai baju lebih tebal? Kamu pakai bikini keliling dunia? Ya jelas kedinginan. Memang dingin. Belikan aku tiket, bawakan bajuku. Kirim alamat hotelmu saja, aku kirim paket. Si Kiao. Kamu benar-benar besar kepala, ya? Ku ingin kau datang, tapi tak pernah. Tunggu, katamu tak mau melihatku?
Aku kan cuma menepati janji. Aku cuma bercanda. Ini semua gara-gara Cheng Siwan. Dia lempar semua pekerjaan ke aku, lalu menghilang begitu saja. Aku sebenarnya mau datang, tapi tidak ada cara. Mungkin dia merasa ada hal yang lebih penting daripada perusahaan. Oh iya, Yan Xiaochen sudah pulang ke Tiongkok. Kapan? Baru saja. Entah kalau mereka berdua bertemu, siapa yang akan lebih dulu hancur? Xiao Cheng datang lagi. Kak Li masuk. Hoki juga kamu, Lau Shao. Tak sebanding bisnismu. Ayo, ayo, masuk. Maaf ya, Lau Liu. Beli buah? Segar? Kalau nggak segar buat apa aku beli? Kamu pikir aku bodoh? Lau Liu, kamu salah paham. Istriku bukan begitu maksudnya. Terus maksudnya apa? Kamu salah paham. Kamu pikir aku nggak ngerti maksudmu? Kalian semua senang ya bully aku, janda tua yang sendirian ini? Puas banget rasanya? Enggak. Kok kamu bicaranya gitu? Siapa yang bully kamu? Nggak bisa ngomong sembarangan gitu. Lau Li ini keramainya. Memangnya aku harus bilang apa? Lihat orang langsung dimarahi, nggak pakai akal sehat sama sekali. Setiap hari juga ngomongin jelek anaknya sendiri. Ada nggak sih ibu kayak gitu? Iya, padahal si Xiao Chen itu kasihan juga. Dia kerja keras di luar negeri, rajin kirim uang. Buat ibunya. Coba, apa sih maunya dia? Kalian tahu nggak? Tahun lalu anaknya itu datang jauh-jauh dari luar negeri buat jenguk dia. Dia nggak ngasih anaknya masuk, malah diusir. Jangan ngomong di belakang. Bilang di depanku. Bukan gitu. Seru banget ya begini? Kami cuma perhatian sama kamu. Perhatian macam apa ini? Jangan pergi, jangan pergi. Jangan lari. Cegat dia. Lau. MA, kamu nggak apa-apa? Siapa sih? Pergi. Pergi kau. Dasar pembunuh. Dia itu orang yang menabrak Lau yang kita sampai mati. Pembunuh ini. Ya orangnya. Pergi. Tega-teganya kau. Pergi sana. Cepat pergi. Cepat pergi sana. Jangan kotori jerukku. Pergi. Cepat pergi, cepat. Kau dengar tidak? Pergi. Kau masih belum pergi juga. Pergi. Cepat pergi sana. Lau Liu, kau tidak apa-apa? Kau baik-baik saja, Lau Liu. Lau Liu. Sudahlah. Sudah. Ayo pergi. Pergi. Ayo pergi. Bubar. Ayo kita pergi. Jangan kena orang. Hati-hati. Hati-hati, sayang. Selamat tahun baru. Awas. Hati-hati. Big Fang sudah tidak tinggal di sini lagi. Sudah pindah.
Dik, kalau begitu kau tahu tidak Big Fang pindah kemana? Dodo. Kembali. Kau dengar tidak? Kembali. Dia itu orangnya. Dialah. Dialah yang menabrak Lauyan. Beraninya dia datang lagi. Ya, benar. Ayo pergi. Semua tetangga. Aku cuma mau tanya. Kalian tahu tidak Big Fang pindah kemana? Tidak tahu. Kami, pergi. Ayo pulang. Pulang. Ayo pulang. Ketok-ketok apa? Ngapain ketok pintu rumah kami? Maaf ya. Maaf sudah mengganggu. Aku cuma mau tahu. Big Fang itu pindah kemana sebenarnya? Kan sudah kubilang, aku tidak tahu. Tidak tahu ya tidak tahu. Aku peringatkan kamu, berani-beraninya kamu. Ketok pintu rumah kami lagi. Awas sampai aku lapor polisi. Oh Tuhan, kami tidak terima kamu di sini. Cepat pergi. Xiaobin. Pergi. Kak Fang, dia pindah ke panti jompo. Dia kenapa? Dia kena penyakit. Namanya Al. Al apa gitu? Pokoknya aku juga tidak ngerti. Intinya dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Kalau begitu, Bapak tahu panti jompo itu di mana? Dia pasti tidak mau ketemu kamu. Aku cuma mau pastikan dia aman. Kumohon sekali. Di Suzhou. Di panti jompo Yangshan, Suzhou. Aku tahu. Terima kasih. Dasar keterlaluan. Hati-hati di jalan ya. Lewat sini, Cat. Hati-hati ya. Permisi, mau tanya. Liu Qingfang tinggal di kamar nomor berapa? Liu Qingfang, tunggu sebentar ya. Kamar 1202. 1202. Betul. Terima kasih. Lewat sini. Anda mencari siapa? Saya datang untuk menemui Liu Qingfang. Anda siapa dengan Big Fang? Saya temannya. Xiao Hui. Apelnya sudah habis? Baik, aku belikan. Kamu cari siapa? Penyakit Big Fang ini secara medis disebut Alzheimer. Awalnya hanya perubahan watak dan daya ingat menurun. Emosi gampang labil, komunikasi kadang tersendat. Alzheimer? Jadi sejak kapan dia? Jadi seperti sekarang ini? Saat Kak Xiao Chen mengantarnya ke sini, dia sudah tidak ingat siapa-siapa. Kak Xiao Chen? Kamu kenal dekat dengan Xiao Chen? Keluarga kami dan keluarga Big Fang itu tetangga. Aku sejak kecil tumbuh besar bersama Kak Xiao Chen. Dia tahu aku kerja di sini, jadi dia menitipkan Big Fang ke sini supaya aku rawat. Biar dia juga lebih tenang. Kalau begitu, apa kamu tahu? Apakah dia pernah kembali ke sini? Kayaknya dia datang bulan lalu, katanya sekarang lagi sibuk kerja. Dia titip aku jagain kamu. Xiao Hui, TV di kamar kok nggak bisa nyala ya?
Iya bentar, kamu cepetan bantuin dengerin, aku langsung ke sana. Siap. Tolong senyum dulu, aku udah mau nonton TV nih. WC duduk di kamarku. Iya. Ma- Kamu tuh gimana sih? Iya, aku langsung ke sana. Aku kan duluan. Aku duluan. Orang ini, Aku kan duluan. cek punyaku dulu, aku tunggu di kamar ya. Kamu cepetan. Jangan panik, aku segera ke sana. Kamu tuh ya, kok nggak ngerti aturan sih? Balik dulu sana. Tunggu bentar, aku langsung ke sana. Sekarang, Kamu nggak tahu aturan. Kok gitu sih kamu? dasar kakek-kakek nyebelin. Umur kamu tuh udah berapa sih? Maaf, di sini orangnya lagi kurang. Ada masalah lain? Permisi. Di sini masih butuh orang nggak? Waktunya minum obat. Xiao Hui, Ada yang bisa saya bantu? kamu siapa? Saya perawat baru. Kalau Xiao Hui, dia agak sibuk. Kalau ada perlu apa-apa, cari saya saja. Obat saya jatuh? Jatuh di mana? Saya bantu carikan. Di dalam situ. Siapa nama Anda? Bagaimana cara memanggilnya? Panggil saja saya Xiao Cheng. Xiao Chen. Sudah ketemu. Ini Bu. Terima kasih. Tidak apa-apa, sudah tugas saya. Buka. Ten Chen. Big Fang baru saja tertidur. Sudah selarut ini, kenapa Anda belum pulang? Siang hari sudah cukup melelahkan. Malam ini ada kami. Anda tenang saja. Tidak apa-apa. Oh iya, tadi malam ada seorang pemuda datang menjenguk Bibi. Pemuda? Siapa namanya? Dia bilang Marga Shen, keluarga Bibi Liu. Ten Chen. Apakah dia bertanya? Siapa yang merawat Big Fang? Dia hanya bertanya, siapa yang mengantar Bibi ke sini? Kami bilang putrinya. Lalu dia berdiri di depan pintu. Dia ragu masuk, lalu menaruh suplemen. Lalu pergi. Lain kali kalau dia datang lagi dan tanya, ibu bilang saja. Xiao Hui yang selama ini merawat ibu, cukup begitu. Baik. Ya sudah, aku pulang dulu. Iya, sudah malam. Cepat pulang sana. Big Fang, airnya sudah siap, ayo keramas. Ayo. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Xiao Chen. Aku mau makan apel. Mau makan apel ya? Sekarang cuma ada pisang sama persik, boleh ya? Aku maunya apel. Maunya apel ya, baiklah, aku turun belikan sekarang. Ibu tunggu sebentar. Tante, aku datang. Tante lupa lagi sama aku ya? Tante? Aku perkenalkan diri lagi, namaku Wei Tong. Teman baik putri Tante. Rambut Tante mau dikeramas ya, biar aku bantu. Kamu siapa? Aku? Aku teman baik putri Tante, Wei Tong. Nggak kenal. Sudah, nggak usah dipikirkan, biar aku keramasin rambut Tante. Bagus nggak ini?
Kamu siapa ya? Tante? Aku yang keramasin rambut tante. Ya, biarkan Xiao Chen yang keramas. Tante? Saya teman baik putri Anda, Wei Tong. Coba Tante ingat, saya sudah sering ketemu Tante. Waktu itu saya bawakan makanan enak untuk tante, kan? Kalau begitu saya keramasin ya. Saya aja belum pernah keramasin mama saya sendiri. Tekanannya pas nggak, tante? Lumayan. Tante? Xiao Chen baik-baik saja akhir-akhir ini. Cuma agak sibuk, jadi saya yang menggantikan dia menjenguk tante. Acaranya bagus nggak, tante? Tante nontonnya udah lama banget. Bagus? Kayak anak kecil aja. Xiao Chen. Tante udah bangun. Saya bantu ambilin air ya. Rambutmu sudah panjang. Sudah waktunya dipotong. Iya. Ada telepon masuk, saya keluar angkat telepon dulu ya. Bukankah di tempat kalian juga ada aturan? Dilarang menelepon saat jam kerja. Kamu ini relawan atau karyawan tetap? Bukan cuma sulaman Sushou? Soal kesadaran hak cipta, si Zhen itu dalam masalah ini. Udah bikin masalah sebesar ini. Kita sebagai perusahaan rekanan, harus cari cara buat bersihin, kan? Aku ingat dulu. Di kontrak dengan Shen ada pembagian tanggung jawab yang sangat jelas. Mengenai masalah-masalah semacam ini. Ya jalani saja sesuai aturan. Kakak ngomongnya enak banget. Kamu pulang saja sendiri. Kalau kamu nggak pulang, gimana masalah ini mau diberesin? Perusahaan ini. Udah kamu serahkan ke aku lebih dari setahun. Aku percaya padamu. Oh iya, masih ada satu hal lagi. Alat kesehatan yang kita donasikan ke panti jompo itu. Kapan sampainya? Baik. Harus cepat. Jangan sampai ada yang tahu. Paham. Baiklah, dah. Siap. Oke, kalau begitu sudah cukup. Aku pulang menjengukmu. Aku bawakan makanan kesukaanmu. Kamu siapa? Aku ini anak perempuanmu. Aku tidak kenal kamu. Mau ganti ke saluran yang mana? Aku bantu carikan. Suaranya kurang keras. Kalau sekarang, sudah cukup. Bu, aku sudah masakan lauk kesukaanmu. Ini juga ada bubur. Apakah aku pernah bertemu denganmu? Apa kamu jadi ingat sesuatu? Aku salah orang saja. Aku Xiao Chen. Aku Xiao Chen, anak perempuanmu. Xiao Chen itu laki-laki. Xiao Chen yang mana? Xiao Chen si perawat. Bukankah selama ini Xiao Hu yang merawatmu? Xiao Hu yang rawat, Xiao Chen juga yang rawat. Semuanya rawat. Bu. Coba tebak, aku bawakan sesuatu yang bagus untukmu. Ini semua yang aku temukan. Lihat-lihat. Kamu masih ingat ini? Waktu kecil, ayah membuatkan perahu layar kecil untukku. Terus ini juga. Giring-giring kecil. Kamu masih ingat waktu kecil, kamu bilang ke ayah. Anak kita kan perempuan, bukan laki-laki.
Buat apa kamu buatkan dia giring-giring? Kamu dulu sering pakai ini untuk menggodaku. Masih ingat? Lihat. Anak perempuan itu baik. Anak perempuan itu manis. Anak perempuan itu baik. Anak perempuan adalah baju hangat kesayangan ibunya. Aku memang suka punya anak perempuan. Anak perempuan itu baik banget. Kok kamu nangis? Bu, aku kangen kamu. Anak kecil yang malang. Pulanglah, cari mamamu sana. Kamu di sini. Aku mau cari siapa? Aku mau nonton TV. Akhirnya selesai juga. Aku sudah mati-matian menunggumu. Katamu mau kasih kejutan. Kejutan apa? Kejutannya sebentar lagi datang. Jangan bikin penasaran, cepat bilang. Yan Xiaochen sudah kembali. Sebentar lagi kita makan bareng. Xiaochen sudah kembali. Kok kamu tidak bilang-bilang sih? Aku takut kamu bocorin. Jangan sampai orang yang tidak seharusnya tahu jadi tahu. Kamu bilang, apa Xiaochen masih dendam padaku? Karena tetap bertahan di Duohe Capital? Kalau dia dendam padamu, apa kamu akan pergi? Halo, Xiaochen. Aku sedang bersama Weitong sekarang. Kamu sudah sampai mana? Jadi kamu nggak datang? Presiden Cheng? Cheng bukan. Maksudku Cheng Ziwan. Sudah cukup lama dia jarang datang ke kantor. Katanya sih, dia punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Ada masalah apa lagi? Ada satu hal yang sudah lama kupikirkan. Kurasa, lebih baik kamu mengetahuinya. Setidaknya kalau kamu tahu, kamu bisa bersiap mental. Ada apa sebenarnya? Cepat katakan. Yan Xiaochen sudah kembali. Xin Li yang memberitahuku. Dia akan bekerja di perusahaan Xin Li. Tapi kali ini, dia kembali murni untuk urusan pekerjaan di Shanghai. Kalau kamu bertemu dengannya, tolong jangan emosi, ya. Kang Siwan. Kamu masih dengar aku bicara enggak? Halo? Halo, Siwan? Aku tutup dulu. Kamu datang ke sini jadi relawan. Apakah karena aku? Aku melakukannya demi diriku sendiri. Setiap kali melihat Big Fang seperti sekarang, aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Kalau bukan karena aku, kamu dan dia sekarang pasti sudah punya keluarga yang utuh dan bahagia. Sebenarnya aku sering memikirkanmu. Mengingat semua hal yang pernah terjadi di antara kita. Aku tidak bisa menyangkal kamu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam hidupku. Semakin aku berusaha melupakan, justru semakin jelas aku mengingatnya. Lalu aku bilang pada diriku sendiri, aku harus membencimu. Kamu yang menghancurkan hidupku dan sekaligus menipuku. Maaf. Tapi kemudian, aku mencoba melihat dari sudut pandang lain. Aku merenungkan. Setelah ayahku meninggal, betapa besar rasa bersalah yang kamu tanggung saat mendekatiku.
Kamu bahkan membantuku tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan juga berusaha meredakan luka hati ibuku. Saat memikirkan semua itu, aku justru tidak sanggup membencimu. Kamu seharusnya membenciku. Semua ini terjadi karena aku. Tapi menyalahkan orang lain hanya akan membuat rasa sakit semakin dalam. Hanya dengan menyadari kesalahan sendiri dan terus mengoreksi diri, kita bisa benar-benar bertumbuh. Kamu tidak salah. Yang salah itu aku. Semua ini salahku. Sebenarnya aku juga punya salah. Kesalahanku adalah setelah ayahku meninggal, aku melampiaskan semua kebencianku pada orang lain. Aku bahkan membayangkan diriku sebagai tokoh utama yang tragis. Aku merasa seluruh dunia berutang padaku. Tapi, sebenarnya ibuku jauh lebih menderita daripadaku. Aku malah tidak menghiburnya. Aku tetap egois memilih untuk melarikan diri. Awalnya kabur ke Shanghai untuk kuliah. Lalu kabur ke Amerika untuk bekerja. Sebenarnya, ibuku takut kehilangan aku seperti kehilangan ayahku. Karena itu dia histeris mengekangku di sisinya. Andai saat itu aku cukup kuat untuk memahami itu. Dan berani menghadapi semuanya. Mungkin sekarang ibuku tidak akan jadi seperti ini. Xia Chen. Kamu sudah banyak berkembang. Juga sudah jauh lebih tegar. Tapi kamu tahu? Aku tetap tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Semua orang di sini menganggapku sebagai relawan biasa. Tapi kalau suatu hari mereka tahu ada seseorang yang kehilangan nyawa karena aku, apakah mereka masih akan tersenyum padaku? Alasan aku mendekatimu duluan adalah untuk memberitahumu. Jangan menyiksa dirimu lagi dengan rasa bersalah ini. Biarlah yang sudah berlalu tetap berlalu. Ada satu hal yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Aku memaafkanmu. Mulai sekarang tak perlu datang lagi jadi relawan. Jangan menebus dosa dengan cara seperti ini lagi. Kamu punya kehidupanmu sendiri. Kamu punya pekerjaanmu sendiri. Jangan biarkan satu kesalahan membelenggu seumur hidupmu. Di hadapan takdir, kita semua sama-sama tidak bersalah. Kalau begitu, setelah ini, apa kita masih bisa bertemu? Setelah ini, belum tentu kita bisa sering bertemu. Tapi kita tetap berteman. Terima kasih sudah memaafkanku.